Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guys. Jadi kesempatan kali ini saya akan melakukan unboxing dan tes untuk sebuah graphic card. Apa itu graphic card ya? Ya, di sini saya memiliki graphic card dari Gigabyte GeForce GTX 1050 Ti ya. OC Edition, WinForce dan 4 GB DDR5. GDDR5. Untuk boxnya seperti ini. Tampilan dari garansi 3 tahun dari PT Nusantara Jaya Teknologi untuk distributor resmi di Indonesia. Kemudian untuk boxnya seperti ini, masih baru banget ya guys ya. Unitnya juga masih baru banget pastinya. Dan garansinya masih panjang banget. Oke, ini kita lihat serinya GeForce GTX 1050 Ti OC 4G. Serial numbernya per 2020, garansi 3 tahun jadi sampai 2023 ya. Tapi kita akan cross check di dalam box. Oke. Pertama, di sini kita jumpai unitnya. Kita keluarkan dulu dari boxnya. Ini kita beri alas foam. Kemudian kelengkapannya kita cross check dulu guys. Kelengkapannya apa aja yang dapat selain box, tentunya di sini ada static bag ya. Terus juga ada quick guide, quick installation guide. Kemudian ada DVD dari Aorus ya, driver dan utility graphic driver. Ini penting banget ini. Dan juga di sini ada kartu garansi dari NZT. Teman-teman bisa baca term and conditionnya di sini ya, syarat-syaratnya. Tapi untuk NCT sangat fleksibel sekali sih distributornya terkait untuk penggaransian dan lain sebagainya. Oke, kemudian untuk unitnya kita lihat di sini guys. Jadi ini seri GTX 1050 Ti WinForce ya, OC Edition dari Gigabyte. Ini bener-bener mungil banget dengan build quality yang cukup bagus. Dual fan, auto fan control. Kipas ini akan berputar saat 60 derajat panasnya dan akan berhenti saat mencapai 50 derajat kurang lebih, dengan heatsink berwarna chrome. Kemudian untuk port PCI Express-nya kita buka dulu. Kita kasih alas ya biar terlihat jelas. 16 kali ya, 3.0. Kemudian untuk displaynya di sini multiple display, ada display port, satu buah display port, satu buah HDMI port dan satu buah DVI port. Kinyis-kinyis seperti baru guys, mantap. Di bagian atas ada logo Embos Gigabyte tanpa pin power tambahan ya. Ada logo Gigabyte dan tidak perlu pin power tambahan, super hemat daya. Kemudian di bagian belakang di sini plat fibernya sangat-sangat bersih, kinclong ya, dengan segel dari NZT utuh per bulan 6 tahun 2020 ya. Jadi garansi 3 tahun maka akan berakhir di bulan 7 2023. Kalau kita lihat di sini pembeliannya per bulan 6 ya. Kita akan pasang unitnya guys. Pakai mic-nya dulu. Pasang tegak lurus port PCI Express-nya. Kemudian kita kunci ya pakai baut pengamannya. Kita gunakan port HDMI. Kita colok powernya. Saya supply dengan PSU Koger CMX 700 watt 80 plus bronze ya. Kita paskan dulu di sini. Mungkin kurang turun ya. Saya bantu dengan pencahayaan kecil di sini. Oke. Kita akan nyalakan guys. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Kipas berputar dengan mulus ya. Bisa dilihat di depan. Kemudian kita akan lihat dari display di layar sudah tampil ya, displaynya. Kipas akan berhenti guys ya, kipas sudah standby ya, sudah idle ya. Oke, kita akan menuju ke layar. Sekalian kita paskan tripodnya. Oke, semoga ini bisa pas tengah ya. Saya tes per
29 April jam 13.41. Kita tunggu resolusi layar berubah ke Full HD, menandakan bahwa driver dari graphic card ini terdeteksi dengan baik. Ciri-cirinya apa? Ya, dia akan ngeblink layar 1 detik ya, untuk merubah resolusi. Nah, seperti itu guys. Oke, resolusi sudah Full HD. Untuk tes pertama tadi sudah saya lakukan tes menggunakan Time Spy ya. Mungkin ini yang kedua saya akan gunakan Night Red ya, atau Firestrike. Oke, kita buka aplikasi-aplikasi pendukungnya dulu. Tentunya untuk benchmark kita akan gunakan 3D Mark ya. Kita lihat di sini untuk di bagian GPU temperatur di 37 derajat Celcius, kipas idle tidak berputar, suhu terendah di 36 karena ini merupakan tes kedua, dimana tes pertama tadi tentunya lebih dingin ya dari tes kedua ini. Oke, kita akan lihat di website untuk detail dari spesifikasi graphic card ini. Kita lihat di websitenya Touch Power Up GPU Z. Tampilannya sama seperti itu guys. Nvidia GeForce GTX 1050 Ti dari Gigabyte, 32/48 untuk render tekstur mappingnya, kemudian PCI Express-nya 16x3.0, shader 768, DirectX 12, GDR5 Samsung 128 bit. Oke, kemudian ini untuk clock speed-nya 1316, 1752, 1430, cocok ya. Mantap. Jadi VGA ini berukuran sepanjang 19 cm, kemudian TDP 75 watt, minimal requirement PSU nya itu di 250 watt tanpa pin power tambahan ya. Oke, kita tes menggunakan Firestrike ya. Kita akan tes full pakai Firestrike. Untuk seri 1050 Ti saat menggunakan Firestrike itu dia di grafik tes 1 harus mencapai 1000 frame ya. Karena untuk spek 1050 Ti terendah yang pernah saya tes itu pun mencapai 1000, atau setidaknya 900 sekian gitu, mendekati 1000 gitu guys. Oke, Firestrike grafik tes 1. Oke, sudah tampil on screen display-nya. Mulus, mantap guys, kenceng guys. 49 derajat Celcius, kipas belum muter pasti, TDP di 68 watt ya. Teman-teman bisa lihat RPM kipasnya masih 0 ya, itu tandanya belum muter. Biasanya sih 61 derajat baru muter kipasnya. Posisi di 30-an fps, average 39 fps, suhu 56. Saya pakai Time Spy tadi kalau nggak salah juga belum menyentuh 60 kalau nggak salah guys. Jadi adem guys. Padahal Time Spy itu benar-benar endurance thermalnya ya. Firestrike graphic test 2 tadi 1000 frame lebih ya guys ya. Untuk graphic test 1 lanjut ke graphic test 2 di 53 derajat Celcius. Mulus nih. Untuk seri Gigabyte ini benar-benar mulus ini untuk menjalankan Firestrike. 60, kipas siap muter. Lihat di RPM nya guys. Ya, sudah muter 1000 RPM, 1200-an ya. Suhu langsung turun 62, 61 derajat Celcius. Mantap, TDP 68 watt. Di website tadi kalau nggak salah 70 watt ya maksimal ya. Ini dari tes yang saya lakukan ini 68 kisarannya TDP ya. 69 ya, asumsi kalau dibulatkan di 70 watt ya. Bahkan kipas muter sebentar aja udah selesai benchmarknya langsung beralih ke
CPU tes atau prosesor tesnya. Jadi bener-bener super adempol ini guys. Temperatur sudah di 48 derajat Celcius, GPU idle di kisaran 12%, kipas sudah berhenti. Lanjut ke Firestrike Combine Test. 1050 Ti bisa mendapatkan 14 fps ya. Di spek PC saya. Di spek PC teman-teman yang lebih tinggi pastinya akan mendapatkan performa yang lebih tinggi guys. Don't worry. Oke. Ini tes terakhir sebelum kita lihat hasil atau performa dari si Gigabyte ya. 1050 Ti 13 fps 13,6 14 ya, dia nyentuh 14 sih tadi sih. Oke, kita akan lihat resultnya. Suhu tertinggi 63 guys. Mantap, mantap, mantap. Oke, graphic score di 7600-an, physics score 7100, combine score 2600 dan Firestrike score di 6300. Average di 6600. Ya nggak terpaut jauh banget ya. Terus untuk temperatur saat ini di 50, 49 turun ke 48, fluktuatif. Minimal 36 derajat Celcius, maksimal hanya 63 guys. Kita lihat di kurva Firestrike-nya. Tes pertama 56 derajat Celcius, tes kedua di 62,97 derajat Celcius, dibulatkan menjadi 63 ya. Oke, lanjut. Kemudian untuk power draw di 69 derajat 69 watt, minimal 35 watt, maksimal 69 watt, dan current saat ini saat ideal itu butuh 35 watt GPU power total ya. Average 44 saat menjalankan Firestrike itu average 44 watt. Frame rate tertinggi di 111 fps, average 12 fps, kemudian frame time-nya di 45 millisecond. Seperti itu guys. Mantap, overall untuk performasi Gigabyte ini mantap jiwa guys. Kita lanjut tes grafik yang lainnya. Terima kasih atas atensinya. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like dan subscribe pastinya guys ya, supaya bisa bikin konten setiap hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.